Kisah seorang sahabat Nabi yang buta, tetapi tetap rajin sholat berjamaah di masjid. Dikisahkan, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Sejak lahir, beliau sudah dalam keadaan buta, tetapi hal tersebut tidak menurunkan semangat beliau untuk sholat berjamaah di masjid. Di usia senjanya, Abdullah bin Ummi Maktum pernah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diperbolehkan sholat 5 waktu sendiri di rumah karena kekurangan fisiknya itu. Suatu hari, Abdullah bin Ummi Maktum datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, saya seorang laki-laki yang buta, rumah juga jauh dari masjid, dan tidak memiliki penuntun jalan yang layak. Apakah saya memiliki keringanan untuk menjalankan sholat di rumah?" tanya Abdullah bin Ummi Maktum. "Ya," jawab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk sholat di rumah. Tetapi, saat Abdullah beranjak pergi, terdengarlah suara azan, kemudian segera dipanggil kembali oleh Rasulullah. "Apakah engkau mendengar seruan untuk sholat itu?" tanya Rasulullah. "Ya, wahai Rasulullah, saya bisa mendengarnya," jawab Abdullah bin Ummi Maktum. "Kalau begitu, engkau tetap harus hadir di masjid untuk sholat berjamaah bersama kami," lanjut Rasulullah. Mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abdullah bin Ummi Maktum pun tetap istiqomah menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak dapat melihat, setiap kali mendengar azan berkumandang, berjalan dengan meraba-raba untuk menyambut panggilannya untuk sholat berjamaah. Hingga pada suatu hari, Abdullah bin Ummi Maktum tersandung sebuah batu, lalu tersungkur ke tanah dan wajahnya pun berdarah. Namun, karena niat yang tinggi untuk sholat berjamaah, ia kembali bangkit, kemudian membersihkan darah yang mengalir di wajahnya. Setelah itu, Abdullah bin Ummi Maktum pun melanjutkan perjalanan menuju masjid. Setelah kejadian itu, ada seorang laki-laki yang dengan ramah datang menjemput dan menuntun Abdullah bin Ummi Maktum pergi ke masjid setiap waktu sholat tiba, kemudian mengantarkannya kembali ke rumah. Yang membuat Abdullah bin Ummi Maktum merasa senang karena ada yang menuntunnya pada saat itu. Ternyata lelaki asing itu melakukan hal ini setiap hari. Yang kemudian membuat Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, "Siapakah engkau, dan dari manakah engkau berasal?" Kemudian lelaki itu menjawab, "Kau tidak perlu tahu siapa dan dari mana aku. Dan juga kau tidak perlu mendoakanku." Abdullah bin Ummi Maktum pun merasa bingung dengan jawaban lelaki tersebut, dan semakin penasaran siapa sebenarnya sosok lelaki yang selalu membantunya itu. Hingga suatu hari, setelah beberapa kali Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, siapa sebenarnya lelaki tersebut? Lelaki itu pun menjawab, "Aku adalah iblis." Abdullah bin Ummi Maktum pun kaget mendengarnya, dan kemudian berkata, "Jika itu benar, bagaimana mungkin kau selalu mau mengantarku ke masjid, sedangkan pekerjaanmu adalah menghalangi orang beribadah kepada Allah?" Iblis pun menjawab, "Ingatkah engkau saat berjalan untuk sholat berjamaah menuju masjid, lalu kau tersandung sebuah batu dan terjatuh, sehingga wajahmu terluka parah? Saat itu, aku mendengar para malaikat berkata, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni setengah dari semua dosamu. Aku khawatir, jika kau tersandung lagi, maka setengah dosamu yang lain akan diampuni oleh Allah juga. Maka, aku terpaksa mengantarmu ke masjid dengan selamat." Dan selesai sudah, kisah tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, yang walaupun mengalami kebutaan, tetapi selalu semangat untuk melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Sungguh terpuji akhlak beliau, walaupun beliau tidak dapat melihat, tetapi karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Sehingga beliau mendapat gantinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pengampunan dosa.
Semoga kita semua dapat melaksanakan sholat berjamaah secara rutin setiap hari di masjid dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam keadaan apapun, kita harus tetap semangat dan ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita memiliki kekurangan fisik. Selain itu, jika kita niat beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan sekian cerita untuk kali ini, semoga cerita ini dapat menghibur dan menginspirasi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.